Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Zabina Ahya Ulsena dengan nomor pokok mahasiswa 202110110044. Saya dari program Studi Kesejahteraan Sosial kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang individu dan masyarakat sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan menjelaskan tentang individu terlebih dahulu. Individu menurut Abdul Shani itu berasal dari bahasa Yunani yaitu individuum yang artinya itu satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kata individu merupakan sebutan untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Kata individu bukan berarti manusia sebagai keseluruhan yang tak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Pada dasarnya, individu memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda untuk membedakan individu yang satu dengan individu yang lainnya. Manusia sebagai individu selalu berada di tengah-tengah kelompok sosial. Selain itu, individu juga dapat membentuk kepribadian yang sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Namun, tidak semua lingkungan sekitar menjadi faktor pendukung pembentukan pribadi. Ada kalanya lingkungan sekitar menjadi faktor penghambat untuk pembentukan kepribadian dari setiap individu. Menurut Harton dan Han, kepribadian merupakan wujud perilaku menyeluruh dari seseorang. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa kepribadian merupakan wujud perilaku manusia. Perilaku dapat dibedakan dengan kepribadiannya karena kepribadian merupakan latar belakang perilaku yang ada di dalam diri setiap individu. Individu yang berada di dalam lingkungan masyarakat dapat berkembang dan memiliki dua fungsi, yaitu sebagai makhluk individual dan sebagai makhluk sosial. Menurut H. Hartomo, terdapat 3 aspek yang melekat pada individu yang saling berhubungan dengan satu sama lain, yaitu ada aspek organik jasmaniah, yang kedua ada aspek psikis rohaniah, yang ketiga ada aspek sosial. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu dari Martin Luther King Jr. Menurut Martin Luther, pengertian individu adalah satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya itu selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. Yang kedua, itu ada Sudiman Karto Hadiprodjo. Menurut Sudiman, dalam Surjono Sukanto tahun 2003, individu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, dan rukun. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Yang ketiga, ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurut KBBI ini, pengertian individu merupakan seseorang atau pribadi secara terpisah dari yang lain, organisme yang hidupnya itu berdiri sendiri, secara fisiologi ia itu bersifat bebas, tetapi tidak memiliki hubungan organik dengan sesamanya. Manusia selaku individu. Yang pertama itu ada naluri mempertahankan keberlangsungan hidup. Naluri mempertahankan keberlangsungan hidup ini telah menimbulkan berbagai kebutuhan. Salah satunya, kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis yang terdiri dari makan, minum, dan perlindungan. Semua kebutuhan tersebut didapat dari lingkungan di mana manusia tersebut tinggal, dan dalam memanfaatkan lingkungan tersebut membutuhkan teknologi. Yang kedua, ada naluri untuk mempertahankan kelanjutan keturunan. Naluri ini menuntut adanya kebutuhan akan rasa aman atau safety need
baik dari gangguan cuaca yang tidak nyaman, binatang liar, atau manusia lain. Perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, juga merupakan cerminan dari adanya ketergantungan individu satu terhadap individu lain dan adanya naluri untuk meneruskan keturunan. Yang ketiga, ada naluri ingin tahu dan mencari kepuasan. Setiap manusia mempunyai naluri untuk ingin tahu tentang sesuatu yang ada di sekitarnya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan manusia lainnya. Pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan siapa telah melahirkan sistem pengetahuan yang kemudian disusun menjadi sistematis melalui aturan-aturan tertentu sehingga melahirkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan spiritual atau batin manusia. Individu mempunyai ciri-ciri secara umum. Pada dasarnya, setiap individu itu memiliki ciri-ciri yang unik dan berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Mengacu pada pengertian individu, adapun ciri-ciri individu adalah sebagai berikut. Individu memiliki raga atau jasmani yang khas yang membedakan satu dengan lainnya meskipun memiliki ciri umum yang sama sebagai manusia. Individu memiliki pikiran, perasaan, kehendak, dan hasrat sehingga dapat menetapkan kenyataan interpretasi situasi, menetapkan aksi dari luar dan di dalam dirinya. Individu memiliki kepribadian dan bakat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Individu memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda satu dengan yang lainnya. Individu memiliki naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk mempertahankan keturunan, dan naluri untuk mencari kepuasan. Individu akan memiliki karakteristik yang sama dengan individu lainnya yang berada di dalam kelompok yang sama. Manusia sebagai individu memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda. Menurut John Donahue and Cantle, terdapat 5 karakteristik individu, yaitu yang pertama, openness to experience atau keterbukaan terhadap pengalaman, yaitu karakteristik individu yang terbuka terhadap pengalaman baru, baik berupa ide maupun imajinasi. Umumnya, individu yang memiliki karakter ini suka berpikir secara mendalam, cerdik, kreatif, artistik, memiliki rasa penasaran tinggi, inovatif, dan sering merefleksikan diri. Yang kedua, ada conscientiousness atau kesadaran, yaitu karakteristik individu yang sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan. Umumnya, individu dengan karakter ini memiliki disiplin yang tinggi, rajin, dapat diandalkan, bertanggung jawab, serta bekerja dengan cermat dan terperinci. Yang ketiga, ada extraversion, yaitu karakteristik individu yang terbuka dan nyaman bila berinteraksi dengan orang lain. Umumnya, individu dengan karakter ini senang bergaul, ramah, antusias, dan mudah bersosialisasi, dan juga tegas. Yang keempat itu ada agreeableness atau keramahan, yaitu karakter individu yang kooperatif dan selalu ingin menghindari konflik terbuka dengan orang lain. Umumnya individu dengan karakter ini itu suka menolong, tidak egois, bisa dipercaya, penuh perhatian, dan tidak menyukai perselisihan. Yang ketiga itu ada neokritism, yaitu individu yang terbuka terhadap tekanan dan menilai kemampuan seseorang dalam menahan stres. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masyarakat. Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin yaitu socius yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syaroka yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Jadi masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama, saling berhubungan dan saling mempengaruhi, saling terikat satu sama lain, sehingga melahirkan kebudayaan yang sama. Pengertian sekelompok manusia di sini tidak mempunyai batas yang jelas, harus beberapa orang, tetapi minimal jumlahnya itu 2 orang. Masyarakat dapat diartikan sebagai
suatu kehidupan sosial manusia yang menempati suatu wilayah tertentu yang keteraturan dalam kehidupan sosial telah dimungkinkan karena adanya seperangkat peranata sosial yang telah menjadi tradisi dan kebudayaan yang mereka miliki bersama. Selanjutnya menurut Wijaya tahun 1986, masyarakat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang mempunyai identitas sendiri yang membedakan dengan kelompok lain dan hidup diam di dalam suatu wilayah atau daerah tertentu. Masyarakat memiliki norma-norma, ketentuan-ketentuan, dan peraturan yang dipatuhi bersama sebagai suatu ikatan. Menurut Surjono Sukanto, masyarakat setidaknya memiliki unsur-unsur. Unsur-unsurnya itu sebagai berikut. Yang pertama ada beranggotakan minimal 2 orang. Yang kedua, anggotanya sadar sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat. Yang keempat, menjadi hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat. Yang kelima, telah bertempat tinggal dalam waktu lama di dalam suatu daerah tertentu. Yang keenam, adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama. Menurut Surjono Sukanto, masyarakat perkotaan memiliki ciri-ciri yang menonjol, yaitu adalah kehidupan beragamanya itu kurang karena disebabkan adanya cara berpikir yang rasional yang berdasarkan pada perhitungan-perhitungan eksak. Yang kedua, dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, pembagian kerja lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Yang keempat, banyak peluang mendapat kerja daripada orang desa. Yang kelima, jalan pikiran yang rasional menyebabkan interaksi sosial berdasarkan kepentingan daripada faktor pribadi. Yang keenam, jalan kehidupan yang cepat mengakibatkan pentingnya faktor waktu. Yang ketujuh, perubahan sosial tampak jelas dan cepat sebagai akibat terbukanya pengaruh dari luar. Menurut Marion Levy, diperlukan 4 kriteria yang harus dipenuhi agar sekumpulan manusia bisa dikatakan atau disebut sebagai masyarakat yang baik. Yang pertama itu ada sistem tindak utama, yang kedua saling setia pada sistem tindak utama, yang ketiga mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota, yang keempat sebagai atau seluruh anggota baru didapat dari kelahiran atau reproduksi. Lalu ada status dan peran individu dalam masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat mempunyai peran atau role dan kedudukan status yang berbeda. Peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai posisi atau status tertentu. Sedangkan kedudukan adalah posisi seseorang dalam kelompok. Mengingat setiap individu mempunyai kepentingan yang beragam, maka setiap individu dapat berstatus dan berperan di kelompok sesuai dengan kepentingan itu. Setiap individu harus berperilaku atau berperan sesuai dengan kedudukannya agar ia dapat diterima dan diakui keberadaannya. Karena setiap organisasi mempunyai aturan sendiri, maka sanksi yang diberikan oleh setiap organisasi pun kepada anggota yang melanggar pun berbeda pula. Sanksi ini bertujuan menjaga keutuhan, keseimbangan, kestabilan kelompoknya sehingga tujuan kelompoknya itu dapat tercapai. Kedudukan atau status seseorang itu di dalam masyarakat ada 3 macam, yaitu ada ascribed status, achieved status, dan assigned status. Ascribed status itu kedudukan yang diperoleh tanpa melalui perjuangan atau usaha sendiri. Biasanya diperoleh melalui kelahiran atau keturunan. Contohnya itu, misal ada seorang raja, otomatis anaknya itu juga akan menjadi raja suatu saat nanti. Nah, status ini sering pula disebut sebagai status yang tertutup.
karena setiap orang tidak bisa menjadi anggota secara bebas. Perkawinan biasanya adalah cara untuk masuk ke dalam status ini. Yang kedua, ada achieved status. Status ini itu kedudukannya itu diperoleh dari usaha sendiri atau perjuangan sendiri. Contohnya, ada seseorang yang menjadi direktur sebuah perusahaan karena memang ia rajin dan ulet. Status ini bersifat terbuka, artinya siapa saja, setiap orang dapat mencapainya atau meraihnya karena kemampuan masing-masing individu dalam berprestasi. Yang ketiga, ada assigned status, yaitu kedudukan sosial yang diberikan kepada seseorang, namun bukan pada saat lahir. Contohnya itu tokoh adat. Status ini juga bersifat terbuka. Selanjutnya ada hubungan individu dan masyarakat. Antara individu dengan masyarakat, hubungan satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Individu mempengaruhi adanya masyarakat, dan sebaliknya masyarakat mempengaruhi adanya individu. Keadaan masyarakat yang semakin maju dan kompleks mempengaruhi individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang semakin meningkat. Demikian juga adanya kebutuhan atau keinginan individu untuk mempengaruhi keberadaan masyarakat. Individu-individu semakin maju, maka masyarakatnya pun juga semakin maju. Ditinjau dari kegiatannya, hubungan antara individu dengan masyarakat itu dipengaruhi adanya pengaruh luar atau pengaruh dari individu yang bersangkutan, seperti norma-norma, kebudayaan, situasi, kepribadian individu, dan sebagainya. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa individu dapat didefinisikan sebagai seseorang atau seorang secara utuh yang tidak dapat terbagi. Sedangkan masyarakat artinya sekelompok manusia yang hidup bersama, saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain, saling terikat sehingga melahirkan kebudayaan yang sama. Setiap individu tidak akan bertahan hidup selama tidak hidup dalam kerangka masyarakat. Sebab individu saling membutuhkan dengan individu yang lain, sehingga lahirlah peranan bagi individu di dalam masyarakat. Sekian sekiranya yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini tentang individu dan masyarakat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.